Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Hibatulhaqi dari kelas 10 IPA 2 presensi 9. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kimia, yakni membedakan senyawa ion dan kovalen. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah panci. Fungsi panci ini adalah sebagai wadah untuk memanaskan bahan-bahan yang akan kita sediakan nanti. Kemudian bahan selanjutnya adalah garam atau yang biasa kita sebut dengan NaCl. Ini kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini adalah gula atau yang biasa kita sebut dengan C6H12O6. Ini kurang lebih sebanyak 2 sendok teh. Ini adalah air atau yang biasa kita sebut dengan H2O. Ini kurang lebih 250 ml. Dan ini adalah yang terakhir, ini adalah handphone. Fungsinya untuk mengukur waktu atau sebagai stopwatch untuk nanti kita percobaan nanti. Bahan pertama yang akan kita uji adalah garam atau yang biasa kita sebut dengan NaCl. Ini garamnya tadi, lalu kita masukkan ke dalam wadah ini atau panci. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan air yang ada di gelas itu sebanyak 250 liter ke dalam panci. Kemudian aduk air dan garam supaya larut menjadi satu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyalakan api atau kompor ini ya. Apinya sedang. Kemudian langkah yang terakhir, kita hitung menggunakan stopwatch. Menggunakan HP ini, kita hitung setiap 2 menit sekali. Kita lihat perubahan apa yang sudah terjadi. Kita mulai ya. Ini adalah larutan garam tadi setelah dipanaskan kurang lebih 2 menit. Ini adalah larutan garam yang tadi kita panaskan, sudah 4 menit dipanaskan. Begini, gelembung sudah lebih banyak daripada yang tadi, dan air pun semakin sedikit. Ini adalah larutan garam tadi setelah dipanaskan kurang lebih 6 menit. Air lebih kurang daripada tadi, lebih sedikit airnya. Dan di pinggir-pinggirnya ini ada garam-garam yang tadi sudah kita campurkan dengan air. Dan gelembung pun juga semakin banyak. Ini adalah larutan garam tadi yang sudah dipanaskan kurang lebih 8 menit. Air sudah hampir habis dan gelembung makin banyak. Ini larutan garam tadi setelah kurang lebih 10 menit kita panaskan. Air semakin sedikit, gelembungnya sepertinya masih sama seperti yang waktu 8 menit tadi. Namun ya, garam yang dihasilkan oleh uap air ini semakin banyak. Ini adalah larutan garam tadi yang dipanaskan kurang lebih sudah 12 menit.
Ini adalah larutan garam yang kita panaskan kurang lebih sudah 14 menit. Hal yang terjadi, gelembung-gelembung ini semakin besar dan dinding panci, garam yang menempel di dinding panci semakin tebal. Ini adalah kondisi larutan garam tadi setelah 16 menit ya. Air sudah semakin sedikit, hampir habis. Lalu airnya sudah, gelembungnya semakin banyak dan semakin berbuih. Kemudian dinding panci semakin tebal, ditutupi oleh uap air yang menjadi garam. Ya, ini adalah hasil akhir dari larutan garam tadi, kurang lebih 16 menit 40 detik. Airnya sudah habis atau asat. Nah, ini adalah hasil akhirnya, adalah garam-garam itu ya. Nah, ini larutan tadi menjadi garam kembali. Setelah larutan garam yang kita uji tadi, selanjutnya kita akan menguji larutan gula. Nah, ini gula ya. Yang pertama, gula ini kita masukkan ke dalam wadah panci. Ini kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian kita masukkan air kurang lebih 250 ml ke dalam panci yang berisi gula yang kita tadi masukkan. Langkah selanjutnya, kita aduk air dan gula tersebut supaya larut menjadi satu. Langkah selanjutnya, kita mulai nyalakan api atau nyalakan kompor dengan api sedang. Langkah selanjutnya yang terakhir, kita ukur menggunakan stopwatch. Kita mulai dari sekarang. Ini adalah larutan gula yang kita panaskan kurang lebih 2 menit. Sudah mulai keluar gelembung-gelembungnya, sudah mulai mendidih. Ini adalah kondisi larutan gula kurang lebih dipanaskan selama 4 menit. Ini adalah kondisi larutan gula yang sudah dipanaskan kurang lebih 6 menit. Ini adalah kondisi larutan gula yang dipanaskan sudah 8 menit. Begini kondisinya. Ini adalah larutan gula yang sudah dipanaskan kurang lebih 10 menit. Air semakin sedikit. Ini adalah kondisi larutan gula setelah dipanaskan kurang lebih 12 menit. Berikut adalah kondisi larutan gula di mana sudah dipanaskan kurang lebih 14 menit. Berikut adalah larutan garam yang dipanaskan kurang lebih 16 menit. Gelembung-gelembung semakin besar-besar dan air sudah mulai mau habis. Dan larutan ini warnanya mulai agak kecoklat-coklatan seperti karamel. Ini adalah larutan gula yang dipanaskan sudah 18 menitan ya. Nah, larutannya sudah seperti ini, gelap seperti karamel. Lalu gelembung-gelembungnya mengecil, lebih kecil daripada yang tadi. Dan aromanya seperti agak gula yang seperti karamel dan agak gosong baunya.
Ini adalah larutan gula yang sudah dipanaskan selama 20 menit. Gini hasilnya. Ya, ini hasil-hasilnya ya. Warnanya hitam dan bentuknya kental ya, tidak cair lagi, ini kental. Atau biasa yang disebut dengan mengkaramelize atau karamelisasi. Terhadap tadi yang pertama garam, lalu bahan yang kedua adalah gula, kemudian ini adalah yang terakhir adalah air saja, tidak perlu ditambah gula maupun garam. Nah, ini kita masukkan dalam panci ini ya. Ini kurang lebih 250 ml. Kita masukkan, kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Lalu nyalakan stopwatch. Ini adalah air yang kita panaskan, kurang lebih sudah 2 menit. 2 menit. Gelembung sudah mulai keluar, namun gelembung yang dihasilkan kecil-kecil. Ini adalah air yang sudah dipanaskan kurang lebih 4 menit. Gelembung sudah menjadi besar-besar dan ini sudah mendidih. Ini adalah air yang sudah dipanaskan kurang lebih 6 menit. Ini kondisinya, air semakin sedikit. Ini kondisi air yang sudah dipanaskan kurang lebih 8 menit ya. Ini adalah kondisi air yang sudah dipanaskan kurang lebih 10 menit. Gelembung-gelembung yang dihasilkan semakin banyak dan gelembung-gelembung yang dihasilkan semakin besar-besar. Ini adalah kondisi air yang sudah dipanaskan kurang lebih 12 menit. Ini adalah kondisi air yang sudah dipanaskan kurang lebih 14 menit. Sudah hampir habis airnya. Beginilah kondisi air yang sudah dipanaskan kurang lebih 16 menit. Tengahnya ini sudah mulai asat atau sudah mulai habis. Ini adalah hasil, sudah asat semua ya, ini ya, sudah air sudah habis pada menit ke-17. Airnya habis. Nah, ini hasil akhirnya ya, teflonnya berwarna putih-putih ini. Terima kasih. Demikian praktikum mandiri yang saya lakukan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.